teman-teman semua, sahabat LYS yang aku sayangi, yang aku hormati tentunya. Di sini perkenalkan, namaku Maharani Okti, MPC Psikolog. Di sini saya yang akan membantu Mbak Inas bersama-sama gitu ya untuk menjadi moderator pada malam hari ini. Dan di sini kita udah pada siap semua belum nih dengerin materi yang keren banget dari psikolog kita juga. Dari psikolog LYS yakni Mbak Inas Tasya. Oke, teman-teman semua, sebelum kita mulai, ada baiknya mungkin kita saling berkenalan dulu kali ya satu sama lain ya. Tentunya kita saling berkenalan dulu dengan pemateri kita pada malam hari ini. Oke, teman-teman semua, sahabat LYS, alhamdulillah ya kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada kekurangan satu apapun, dan juga semoga ilmu yang kita dapetin pada malam hari ini bisa bermanfaat untuk diri kita sendiri ataupun untuk orang lain tentunya. Oke, langsung saja kalau gitu kita sambut dulu ya pemateri kita pada malam hari ini, yakni Mbak Inas Tasya, MPC Psikolog yang selaku psikolog dari LYS. Halo, selamat malam Mbak Inas. Apa kabar? Selamat malam Mbak Rani. Kabar Iya. baik, kabar baik. Mbak Inas terlihat senyumnya merona dari pipinya gitu kan, dari bibirnya yang berarti udah siap Efek. banget nih Mbak Inas. Iya. Iya, iya. Oke, Mbak Inas, teman-teman juga kayaknya udah gak sabar nih Mbak Inas untuk dengerin materi pada malam hari ini, yakni terkait dengan sindrom Cinderella kompleks ya Mbak Inas ya, Ya, itu lagi betul-betul. ngehits banget tuh gitu. Oke teman-teman, sebelum kita mulai mungkin aku akan kasih tahu dulu kali ya rules-nya. Seperti biasa gitu, seperti pada umumnya webinar yang lain, yakni ketika pembicara sedang berbicara harap untuk unmute ya, jadi biar fokus hanya ke materi kita pada malam hari ini saja. Dan ketika nanti sesi tanya jawab telah dibuka, silakan boleh langsung bertanya dengan memberikan tanda raise hand atau bisa drop di kolom chat. Selagi berlangsung kali Mbak Inas ya bisa sambil tanya-tanya ya, tapi mungkin Mbak Inas akan menjawabnya setelah selesai dari pemaparan materi. Oke teman-teman, maaf ya ini aku lagi di jalan jadi goyang-goyang gitu. Oke teman-teman, langsung saja waktu dan tempat kita persilakan untuk Mbak Inas Tasya. Silakan Mbak Inas. Oke, terima kasih Mbak Rani. Izin Iya. share screen ya. Oke, selamat malam teman-teman. Semoga keadaannya sehat walafiat dan baik-baik saja. Jadi, perkenalkan, aku Inas Tasya. Teman-teman bisa panggil aku Inas. Aku akan memaparkan materi malam hari ini mengenai sindrom Cinderella kompleks. Jadi mungkin teman-teman mungkin ada yang sudah familiar dengan sindrom ini atau mungkin baru dengar atau nggak tahu sama sekali, kita akan mempelajari lebih dalam malam ini. Baik, di sini Cinderella kompleks ini pertama kali dikemukakan pada tahun 1981 oleh Colette Dowling. Colette Dowling ini merupakan psikiater yang mengemukakan mengenai judul buku The Cinderella Complex, Woman Hidden Fear of Independence. Jadi, kenapa sih dia membuat buku ini? Ini dilatar belakangi karena pengalaman dia menangani berbagai klien perempuan yang mengalami ketergantungan, sehingga dia menamainya Cinderella Complex. Jadi filosofinya ini kenapa sih sampai dinamakan Cinderella Complex gitu ya teman-teman. Jadi ini diangkat dari cerita Cinderella, mungkin yang teman-teman sudah pernah dengar atau pernah baca di buku Disney ataupun yang lainnya, di mana di dongeng ini wanita selalu menantikan seorang pangeran yang akan menyelamatkan mereka dari kesengsaraan dan ketidaknyamanan gitu ya. Jadi kalau di Cinderella kan dia biasanya dibantu oleh ibu peri gitu ya, terus dibantu oleh para tikus-tikus dulu ya yang membantu dia, terus ada burung-burung gitu. Kemudian ada pangeran juga dan lain sebagainya.
Sehingga si psikiater ini mengatakan bahwa Cinderella kompleks yang dia maksudkan adalah suatu jaringan sikap dan rasa takut yang sebagian besar berasal dari tekanan, sehingga wanita tidak bisa dan tidak berani memanfaatkan kemampuan dan kreativitasnya. Jadi di sini para wanita yang memiliki sindrom Cinderella kompleks ini cenderung memiliki keinginan yang mendalam untuk dirawat dan dilindungi oleh orang lain dan keyakinan bahwa sesuatu yang dari luarlah yang akan menolongnya seperti orang lain ataupun orang-orang di sekitarnya. Jadi dia ini cenderung lebih pasif dan mengalami ketakutan atau kekhawatiran apabila dia hanya sendiri gitu. Nah, di sini menurut penelitian gitu ya ataupun definisi dari para ahli, Cinderella kompleks merupakan kecenderungan wanita untuk bergantung secara psikis yang ditandai dengan keinginan kuat untuk dilindungi oleh orang lain, terutama laki-laki. Mungkin ada teman-teman ataupun diri teman-teman sendiri mungkin ada perasaan yang benar-benar ingin dilindungi gitu ya, apa-apa harus ada temannya gitu, apa-apa harus ada yang mendampingi gitu. Biasanya hal ini sering kita jumpai di kehidupan sekitar kita ataupun di circle-circle kita, di mana wanita yang mengalami Cinderella kompleks ini akan cenderung merasa kurang percaya diri, kurang mampu melakukan satu hal sendiri, dan muncul adanya keyakinan bahwa di dalam dirinya hanya pertolongan orang lain yang dapat membantunya. Jadi ciri-ciri karakteristik Cinderella kompleks ini biasanya wanita yang sangat bergantung gitu, sangat bergantung terhadap orang lain, sangat bergantung pada mungkin lawan jenis atau laki-laki gitu ya. Dan biasanya dia akan merasa kurang percaya diri gitu ya, ataupun kurang bisa melakukan segala hal itu secara mandiri atau sendiri gitu. Jadi dia cenderung untuk didampingi, dibimbing, ataupun ketika melakukan hal-hal ataupun hal kecil gitu ya, biasanya dia selalu ingin dibantu gitu ataupun diarahkan oleh orang lain. Nah, dari mana sih proses terbentuknya Cinderella kompleks ini? Biasanya dalam budaya kita gitu ya, ada perbedaan perlakuan yang didapatkan oleh anak perempuan dan anak laki-laki. Mungkin ada beberapa budaya mengharuskan gitu anak laki-laki harus bisa melakukan apapun gitu ya, harus secara mandiri karena mungkin nanti dia akan menjadi kepala rumah tangga. Itu biasanya kamu nggak boleh seperti ini, kamu tuh yang akan memimpin gitu, kamu yang akan mengelola keluargamu gitu. Kamu adalah seorang pemimpin, sehingga biasanya anak lelaki dipicu ataupun didorong untuk mandiri gitu. Ataupun anak perempuan biasanya ada beberapa budaya gitu ya atau pola asuh yang memang mengajarkan bahwa ya nggak apa-apa kalau kamu memang harus dibantu atau diarahkan gitu ya, ataupun nggak apa-apa kalau kamu nggak bisa ini karena nanti ada laki-laki yang mungkin menafkahkan kamu ataupun ada seseorang yang mungkin melindungi kamu gitu. Biasanya terbentuknya itu dari adanya perbedaan baik di dalam keluarga gitu ya, lingkungan ataupun masyarakat. Kemudian terbentuknya yang kedua adalah sedikit dorongan untuk mandiri gitu. Jadi biasanya perlindungan oleh orang tua yang sangat-sangat berlebihan. Ada beberapa pola asuh gitu ya yang mungkin karena ada pengalaman dari orang tua gitu ya. Jadi sangat memprotektif banget anaknya gitu, perempuan gitu, mungkin ada perempuan satu-satunya di keluarga. Jadi mau apa-apa tuh harus didampingi sama orang tua, mau apa-apa tuh harus kontrol gitu ya, untuk mengambil keputusan pun harus di persetujuan orang tua, dan mungkin keputusan pun diserahkan semuanya kepada orang tua gitu. Jadi memang dari segi orang tua yang memang terlalu protektif, tidak memberikan kesempatan kepada anaknya gitu ya, ataupun yang sangat-sangat melindungi anak, sehingga mungkin anak dari kecil sampai dewasa tidak diajarkan bagaimana dia mengambil keputusan, bagaimana dia untuk bisa mandiri, ataupun bagaimana supaya dia bisa tidak bergantung pada orang lain.
Nah, selain itu terbentuknya juga sangat erat kaitannya dengan pola asuh, baik secara di rumah gitu ya, dari pola asuh di keluarga, ataupun di pengasuhan di sekolah, ataupun di lingkungan. Nah, bagaimana sih proses terjadinya Cinderella kompleks ini? Biasanya yang seperti dijelaskan pada awalnya, ketika di rumah gitu ya, ataupun di lingkungan keluarga ataupun masyarakat, seseorang itu diajarkan untuk bersikap non asertif dan bergantung gitu. Bagaimana dia itu selalu dilatih ketika menginginkan sesuatu ataupun ada kebutuhan akan suatu hal, biasanya dia harus bergantung pada orang lain gitu, sehingga ketika dia diberikan pengalaman seperti ini, lambat laun hal ini semakin terpola gitu. Ketika suatu perilaku sudah terpola gitu ya, dari kecil sampai dia dewasa gitu, itu akan memunculkan proses belajar ya, biasanya memunculkan pemahaman baru, memunculkan perilaku baru gitu ya, dan memunculkan secara afeksi yang mungkin menetap gitu, sehingga di perilaku ini akan terbawa sampai dewasa dan menjadi kebiasaan gitu, dan mungkin bisa menjadi salah satu karakteristik dia. Sehingga ketika hal ini terus terpola gitu ya, dan lingkungan pun mendukung, dan dia cara pemahaman, sudah ada pemahaman bahwa oke, jadi saya kalau mau sesuatu itu memang harus butuh orang lain gitu, dan tidak adanya pemahaman bahwa saya harus mandiri, saya memiliki kreativitas ataupun hal-hal yang bisa saya lakukan sendiri gitu ya, sehingga muncullah pemahaman bahwa Cinderella kompleks dan ada pada dirinya gitu, dan dia memang salah satu orang yang memang sangat bergantung gitu ya, dan mungkin ketika dia dihadapkan pada situasi gitu ya, dia harus sendiri ataupun tidak ada orang lain yang membantu, di situ akan muncul ketakutan ataupun afeksi-afeksi yang merasa bahwa dia cemas gitu, atau akan merasa gagal dan lain sebagainya. Nah, di sini ada aspek-aspek apa sih yang mungkin mendasari gitu ya dari sindrom ini. Biasanya individu yang memiliki sindrom Cinderella kompleks itu memiliki keinginan untuk mendapatkan perilaku kasih sayang dan juga melindungi dari orang lain. Biasanya mereka sangat-sangat membutuhkan gitu ya proteksi gitu ya, ataupun kasih sayang, ataupun mendapatkan perhatian dari orang lain. Biasanya kalau misalnya hal-hal ini tidak didapatkan, mereka akan muncul rasa ketakutan, rasa cemas gitu ya, karena karakteristik yang memiliki sindrom ini adalah ketergantungan yang sangat kuat akan orang lain gitu, ataupun individu yang memang melekat dengan dia. Dan juga yang kedua adalah keinginan untuk mendapatkan pertolongan dalam menghadapi masalah yang tidak dapat diselesaikan sendiri. Untuk hal ini mungkin dari kita memang ada beberapa gitu ya, yang memang ketika ada masalah yang kompleks gitu ya, atau yang sedikit besar gitu, kadang kita memang membutuhkan seseorang untuk membantu gitu, ataupun untuk sharing, untuk mendapatkan solusi yang terbaik. Namun ketika individu yang memiliki Cinderella kompleks, biasanya dia sangat-sangat bergantung bergantung, dan mungkin segala masalah gitu ya, ataupun segala hal-hal yang harus diambil keputusannya, dia malah membebankan ke orang lain gitu, sehingga lebih pada bergantung nih, baik secara keputusan, secara bertanggung jawab, ataupun hal-hal yang mungkin bisa dilakukan sendiri, dia bebankan ke orang lain gitu. Nah, faktor penyebab gitu ya, selain pola asuh yang sudah dijelaskan pada awalnya, biasanya ada konsep diri gitu, baik secara body image gitu ya, ataupun self esteem gitu, kepercayaan diri, ataupun hal-hal lain yang berkaitan dengan konsep diri seseorang, sehingga dia merasa sangat bergantung gitu ya akan orang lain ataupun orang-orang di lingkungan sekitarnya. Kemudian
pola asuh juga gitu ya, yang memang sangat-sangat erat kaitannya, karena pola asuh ini adalah gimana cara kita mungkin interaksi dengan orang, karena kan pada proses perkembangan kita gitu ya, tahap perkembangan situ kan ada salah satu yang harus diasah adalah kemandirian gitu. Ketika pola asuh orang tua tidak mengajarkan bagaimana cara anak supaya mandiri gitu ya, akan berdampak mungkin pada ketergantungan dia terhadap orang lain, yang mungkin akan berdampak pada kehidupan sehari-harinya gitu. Dan yang kedua penyebabnya adalah sosial budaya dan juga agama gitu. Banyak mungkin memang hal-hal yang nilai-nilai dari masyarakat atau lingkungan sekitar yang mungkin sedikit banyak berdampak pada yang kita yakini gitu ya, ataupun yang kita kuasai, atau nilai-nilai yang menjadi salah satu norma di diri kita gitu. Nah, ini ada beberapa ciri mungkin yang menjadi salah satu yang bisa kita lihat dari seseorang yang memang memiliki Cinderella kompleks gitu ya. Biasanya dimana kalau misalnya dia memiliki pasangan ataupun dia sebagai bagian dari keluarga gitu ya, dia sebagai anak itu biasanya menerima segala keputusan dan pilihan gitu, baik dari pasangan ataupun dari orang tua gitu, karena memang kondisinya dia sangat bergantung, sehingga untuk mungkin mengambil keputusan yang untuk dirinya sendiri gitu ya akan sulit gitu. Nah, yang kedua mendambakan pasangan yang bisa menjadi penyelamat, kemudian melindungi, mengayomi, dan juga menyediakan segala kebutuhannya gitu. Ini salah satu karakteristik yang memang princess banget gitu ya. Hal-hal yang memang segalanya mungkin pasangan yang melakukan gitu sebagai penyelamat dia, ataupun yang untuk memberikan dia keamanan, kenyamanan, dan sebagainya. Padahal mungkin sebenarnya ketika kita sudah merasa baik dengan diri gitu ya, sudah merasa cukup, akan untuk menjadi penyelamat sendiri itu akan lebih baik gitu daripada kita bergantung pada orang lain. Selanjutnya adalah akan merasa cemas saat memikirkan hidup sendirian gitu. Mungkin beberapa teman-teman ya ketika memang dihadapkan gitu ya akan hidup sendiri gitu ya, atau merantau, ada perasaan cemas atau ketakutan gitu. Tapi balik lagi, ketika seseorang yang memang memiliki Cinderella kompleks gitu ya, dia akan semakin cemas gitu, karena yang dipikirannya adalah bagaimana nih saya bisa mencari seseorang supaya saya bisa bergantung gitu. Jadi sehingga ketika dia dihadapkan untuk hidup sendiri ataupun mandiri, dia akan sangat-sangat kesulitan di situ. Yang kedua adalah selanjutnya kesulitan menentukan sebuah keputusan besar dalam hidup. Biasanya mereka membutuhkan pendapat atau masukan dari orang lain. Yang di sini adalah mungkin keputusan yang memang selalu dibebankan pada orang lain gitu. Biasanya kan memang kalau keputusan ada baiknya kita diskusikan gitu ya, kita sharing ataupun kita menanyakan masukan-masukan atau pendapat orang lain supaya mendapatkan keputusan yang terbaik gitu. Tapi orang-orang dengan Cinderella kompleks ini biasanya segala keputusan besar dalam hidup biasanya dibebankan atau dia akan menerima dari orang lain, bukan dari dirinya sendiri gitu. Biasanya dia juga kesulitan mempertahankan suatu pekerjaan gitu ya. Kadang kan kita kalau bekerja ada yang memang pekerjaannya itu harus mandiri gitu ya, atau mengerjakan suatu hal tanpa berkelompok ataupun individu. Biasanya kalau misalnya dia sangat-sangat bergantung pada orang lain, akan kesulitan nih ketika dia harus menyelesaikan tugas-tugas individu ataupun target-target individu. Dia juga lebih cenderung untuk menyukai peran sebagai ibu rumah tangga gitu ya, tanpa ada pekerjaan lain, sering mengungkapkan perasaan bahwa mereka ingin diperhatikan gitu. Jadi
karena karakteristiknya memang bergantung gitu ya, dan mereka ini memang cenderung untuk harus diperhatikan oleh orang lain gitu. Dia lebih banyak bagaimana sih bisa mendapatkan atensi dari orang lain ataupun lingkungan sekitar gitu ya, supaya mereka bisa dibantu ataupun disediakan segala kebutuhannya. Dan yang terakhir, terkadang mereka akan merasa diperlakukan secara buruk oleh seseorang saat tidak sesuai dengan keinginan atau ekspektasi dari pengidap sindrom Cinderella kompleks. Nah, ini yang memang menjadi dampak buruknya gitu ya, karena mereka cenderung menerima gitu ya, cenderung pasif. Jadi kadang orang lain itu bisa perilaku buruk ke mereka gitu, karena kan di sini dia merupakan orang yang pasif, bisa jadi nih pasangan ataupun orang di lingkungan sekitarnya itu cenderung dominan gitu, sehingga mereka tidak adanya relasi yang setara gitu ya antara seseorang. Jadi bisa jadi nih ada indikasi mungkin kekerasan ataupun baik secara verbal ataupun secara psikis gitu kan. Jadi memang hal ini yang kalau misalnya seseorang dia kurang asertif, tidak bisa mengatakan tidak gitu ya, atau cenderung dia menerima segala keputusan orang lain, akan sangat-sangat rentan ketika memang dia bertemu dengan orang dominan gitu ya, yang bisa malah mengatur ataupun membawa dia ke hal yang buruk. Nah, untuk penanganan sendiri yang paling fokus utama gitu ya, orang yang memiliki sindrom Cinderella kompleks ataupun sindrom yang lain gitu ya, yang perlu dilakukan adalah mereka sadar gitu bahwa mereka mengalami hal yang mungkin berdampak buruk ke diri mereka gitu, karena ketika seseorang itu belum sadar gitu ya, atau merasa dia tidak ada hal yang mungkin menjadi dampak buruk bagi dia gitu ya, akan sulit untuk kita bantu gitu. Jadi hal yang perlu dilakukan adalah coba kenali dulu dirimu gitu ya, pahami dulu diri sendiri gitu ya. Mungkin ada hal-hal yang memang menjadi satu hal yang mungkin berdampak, seperti terlalu bergantung gitu ya, sehingga berdampak pada kehidupan sehari-hari gitu ya, bisa berdampak pada pekerjaan ataupun hal-hal yang memang masuk pada kita kurang bisa berdaya gitu di kehidupan kita sehari-hari. Sehingga ketika kita sudah sadar akan hal itu gitu, ketika kita tidak bisa nih untuk membantu diri, ada baiknya kita untuk ke ahli profesional. Jadi di sini bisa melalui psikolog ataupun orang-orang yang mungkin bisa membantu gitu. Baiklah, sekian teman-teman, mungkin ada yang ingin bertanya atau saya kembalikan ke Mbak Rani. Oke. Wah, terima kasih sekali Mbak Inas atas pemaparan materinya yang luar biasa mengenai sindrom Cinderella kompleks. Oke, teman-teman di sini udah pada menyiapkan belum nih pertanyaan terbaik gitu ya? Ya, maksudnya yang bisa ditanyakan kepada Mbak Inas, silakan ditanyakan seperti itu. Oke, Mbak Inas, sambil menunggu rekan yang lain nih, kalau mungkin teman-teman di sini ada yang malu Mbak Inas, yang nggak mau langsung tanya gitu ya ke halayak umum. Mungkin nggak apa-apa ya Mbak Inas ya, lewat Japri Mbak Inas langsung atau pelaku nggak apa-apa ya. Boleh, sangat dipersilahkan buat teman-teman yang memang malu untuk langsung on mic ataupun via chat, jadi bisa Japri aja, nggak apa-apa. Oh itu teman-teman, betul sekali kata Mbak Inas, ini di Japri langsung ke Mbak Inas atau ke aku juga nggak apa-apa. Oke Mbak Inas, sambil menunggunya, sebentar aku lihat dulu di chat, kolom chat. Oke. Oh iya nggak apa Mbak Nayun. Oke, Mbak Nayun bilang takutnya tiba-tiba kepental keluar gitu. Oke, selamat datang yang baru hadir bergabung bersama kita. Oke, Mbak Inas, ini ada pertanyaan masuk nih, Japri ke aku.
Mbak Ines, ini Cinderella kompleks ini sama nggak sih sama orang yang berarti dia penakut yang apa-apa nggak bisa mandiri, itu sama nggak Mbak Ines? Halo? Ya, terima kasih Mbak Rani atas pertanyaan. Iya, ada pertanyaannya nih dari seseorang. Iya. Gimana Mbak Ines? Oke, jadi untuk melihat apakah memang dia Cinderella kompleks atau seperti apa gitu ya, kita lihat dulu alasannya gitu ya, penyebab gitu, kenapa dia merasa takut gitu. Kalau Cinderella kompleks ini adalah hal psikis gitu ya, dia akan merasa cemas, merasa takut apabila memang dia dihadapkan sendiri gitu. Jadi dia sangat-sangat bergantung pada orang lain gitu ya, di mana dia untuk melindungi, untuk mengayomi ataupun hal-hal mengambil keputusan ataupun hal lainnya itu dia sangat bergantung pada orang lain gitu, khususnya laki-laki gitu. Kalau misalnya pertanyaannya apakah dia takut gitu ya ke apa-apa sendiri ataupun hal-hal harus mandiri gitu ya, kita lihat dulu penyebabnya, alasannya kenapa dia ketakutan gitu. Kalau misalnya secara psikis atau memang dia ketakutan karena memang dia tidak bisa jauh gitu ya, ataupun dia harus ada orang lain, mungkin bisa masuk kategori Cinderella kompleks. Tapi mungkin kalau alasan atau penyebabnya akarnya itu dia mungkin ada pengalaman dulu gitu ya, ada pengalaman dulu mungkin kalau sendiri dia seperti ini, ataupun memang kalau misalnya dia pergi ke sini mungkin ada hal yang terlintas atau teringat, mungkin akan berbeda lagi ceritanya gitu. Jadi dilihat dulu penyebabnya apa gitu ya, atau alasannya apa, akarnya seperti apa gitu. Jadi perlu digali lagi lebih dalam seperti itu. Baik, terima kasih sekali Mbak Inas. Oke, teman-teman yang lain ditunggu loh pertanyaannya karena kita masih bersama dengan Mbak Inas, seorang pakar yang memang mengerti ya mengenai sindrom ini. Oke, Mbak Inas. Oke, dari sini. Ya, oke, dari sini Mbak Inas, kalau misalkan berbicara mengenai sindrom Cinderella kompleks ini, kira-kira apa sih Mbak Inas yang pertama kali yang perlu dilakukan oleh seorang caregiver gitu loh Mbak untuk menangani hal seperti ini? Untuk caregiver gitu ya, orang yang mendampingi seseorang yang mungkin memiliki Cinderella kompleks gitu ya, jadilah pendengar yang baik gitu. Kadang seseorang yang seperti ini kan mungkin dia ada masalah psikisnya gitu ya, ada masalah kecemasan yang sangat berlebihan gitu ya. Jadi tetap dampingi dia, kalau misalnya memang dibutuhkan bantuan, jadilah pendengar gitu ya, membantu dengan sebisanya gitu. Dalam artian ada juga batasan-batasan. Kadang memang seseorang yang memiliki Cinderella kompleks itu perlu dilatih juga untuk dia secara mandiri, baik secara untuk dirinya sendiri ataupun hal yang memang menjadi tanggung jawabnya dia sebagai caregiver gitu ya, bisa menjadi membantu dengan untuk menjadi pendengar yang baik, terus berikan saran-saran mungkinnya yang mungkin bisa menjadi bantuan bagi teman-teman yang mengidap Cinderella kompleks ini. Kemudian bisa juga memberikan link gitu, siapa tahu nih memberikan akses untuk ke psikolog atau ke konselor ataupun orang yang mungkin lebih ahli gitu ya, supaya dia juga paham gitu dengan kondisinya ataupun hal-hal yang memang perlu cari solusinya supaya tidak berdampak pada kehidupannya sehari-hari gitu. Oke, baik. Terima kasih sekali Kak Inas. Dan tentunya di sini teman-teman pasti iya sih ya Kak, kalau misalnya ketika berbicara mengenai sindrom Cinderella kompleks, mungkin bagi seorang caregiver yang memang jadi pendengar yang baik, terkadang mungkin ada aja gitu ya kendalanya, mungkin kali-kali ceritanya itu aja gitu ya masalahnya. Ya kan, suka mungkin. Tapi dari sini gimana nih Kak, kalau misalkan ketika sebagai seorang caregiver gitu ya, ketika harus menghadapi Cinderella kompleks, selain menjadi pendengar yang baik gitu ya Kak, kira-kira diperlukan skill apa lagi nih Kak untuk biar bisa membantu seorang yang sindrom Cinderella kompleks ini yang memang sebetulnya sih lebih bagus ketika diserahkan ke ahlinya ya, ke seseorang yang profesional.
mungkin psikolog atau psikiater. Tapi kan mungkin terkadang suka ada beberapa hambatan atau mungkin keterbatasan. Jadi hanya bisa melibatkan caregiver atau mungkin orang-orang sekitar seperti itu, Kak. Ya, jadi memang untuk caregiver gitu ya, selain dia memang menjadi pendengar yang baik gitu ya dan memberikan link gitu ya, karena kan mungkin PFA-nya seperti itu gitu. Jadi mendengar, memberikan dukungan gitu ya secara emosional kepada individu tersebut gitu ya, dengan memberikan dukungan emosional kadang bisa menaikkan harga diri dia gitu, kepercayaan diri. Jadi berikan pujian, berikan hal-hal yang sangat positif gitu ya ketika dia mau untuk berubah gitu ya, meningkatkan motivasi dia gitu ya. Dan juga kadang akan sulit gitu ya untuk dia selalu mendengar terus-terusan gitu cerita yang sama gitu. Jadi mungkin tingkatkan komitmen dia untuk berubah gitu ya. Kadang kan kita mengatakan supaya dia bisa sadar, tapi kalau dari dalam dirinya tidak mau gitu ya, atau tidak merasa ada yang salah, kan akan sulit gitu. Jadi ada baiknya untuk memberikan dia terus dukungan yang positif gitu ya, terus membantu dia kalau misalnya memang dia butuh teman untuk curhat gitu ya. Kalau misalnya memang dia sangat-sangat tergantung gitu ya pada kita, mungkin dilatih secara bertahap atau berproses gitu ya. Mungkin ada tugas-tugas kecil nih yang memang bisa dilakukan sendiri tanpa bantuan orang lain, atau misalnya ada tugas-tugas yang memang bisa dilatih secara mandiri untuk orang ini supaya tidak terlalu bergantung pada orang lingkungan sekitar dia gitu. Oke, terima kasih Mbak Inas, Kak Inas atas pertanyaannya, atas jawabannya gitu ya. Oke teman-teman, masih ditunggu nih pertanyaan-pertanyaan yang lain. Boleh kok japri ke aku, nggak apa-apa gitu ya. Terus juga kalau misalkan masih malu, langsung ke Mbak Inas juga nggak apa-apa ya Mbak Inas ya? Kak Inas ya? Iya, boleh banget. Oke, Kak Inas ada ini nggak pengalaman nggak Kak Inas mengenai sindrom Cinderella kompleks ini? Gimana menanganinya gitu Kak Inas, ada nggak? Kalau untuk pengalaman sendiri mungkin tidak ada gitu ya, dalam artian kan mungkin tidak sampai tahap mereka sangat ketergantungan gitu. Tapi biasanya nih mungkin yang sangat-sangat sering ditangani adalah masalah gender gitu ya. Kadang kan memang di budaya kita kesetaraan gender itu masih sulit gitu ya, dimana memang kadang wanita ada hal yang memang tidak boleh dilakukan gitu ya, ada hal yang memang tidak perlu dilakukan ataupun merasa kayak tabu gitu kalau wanita yang mengerjakan gitu. Biasanya lebih banyak seperti itu gitu. Dan memang kalau misalnya budaya itu memang sangat-sangat mungkin menjadi salah satu faktor banget gitu ya, untuk dimana kita kan secara tidak langsung gitu ya menanamkan nilai-nilai dari budaya-budaya kita gitu. Dan mungkin ada hal-hal yang memang menjadi salah satu dampak dari penanaman itu gitu. Oke, iya betul sih, budaya yang memang terkadang udah nggak usah, nanti juga kamu nikah ada si ini yang bantu kamu. Jadi walaupun perempuan sebenarnya sikap berdikari itu memang perlu diajarkan sejak dini ya Kak, kemandirian, terus juga bukan berarti kita perempuan yang apa-apa tuh harus ditolongin gitu ya. Mungkin seperti itu kali ya sebagai orang tua. Nah, di sini Kak terkait dengan pola asuh nih Kak, sebagai orang tua harusnya seperti apa sih Kak bisa membuat anak-anak perempuannya ini tuh terhindar dari si sindrom Cinderella kompleks ini Kak? Iya, jadi terkait pola asuh adalah terkadang gitu ya, mungkin ada orang tua gitu yang sangat protektif sama anaknya gitu ya, ya mungkin wajar gitu. Dalam artian orang tua kadang sangat-sangat protektif terhadap anak wanita gitu ya dibanding laki-laki, dan memang budayanya
Mungkin seperti itu ketika di Indonesia. Dalam artian ketika protektif yang berlebihan, orang tua itu akan tidak memberikan kesempatan gitu ya ke anaknya supaya dia bisa mandiri. Dalam artian bagaimana dia bisa mengambil keputusannya sendiri, bagaimana dia bisa berpendapat gitu ya, bagaimana dia bisa mungkin melatih dirinya terhadap suatu stresor ataupun masalah gitu. Jadi ada baiknya selama gitu ya, dalam artian mungkin dalam rumah itu kan memiliki aturan-aturan tersendiri gitu ya. Mungkin ada baiknya ketika di rumah itu ada peraturan didiskusikan bersama gitu. Jadi di situ mungkin melatih anak untuk berpendapat gitu ya, melatih anak untuk diberikan tugas-tugas mandiri gitu ya, dilatih anak untuk bisa mengambil keputusan gitu, tahu resiko dan lain sebagainya gitu. Jadi kadang orang tua juga itu bisa fleksibel gitu, tidak harus ada kalanya mungkin protektif, ada kalanya mungkin dia bisa menjadi lebih paham gitu ya. Kadang kan perkembangan uh, tahap perkembangan kayak dari kanak-kanak gitu ya, remaja sampai dewasa kan pasti pola asuhnya akan berubah gitu. Jadi mungkin kalau misalnya kanak-kanak biasanya lebih pada bagaimana nih orang tua tuh menjadi seperti guru gitu, mengayomi gitu, melindungi. Tapi ketika masuk remaja, orang tua itu dihadapkan bagaimana mereka bisa menjadi seperti temannya anak gitu. Bagaimana supaya anak bisa lebih nyaman bercerita, nyaman untuk menyampaikan isi pendapat dan lain sebagainya gitu. Jadi memang perlunya fleksibel gitu ya dari orang tua gitu ya. Kadang perubahan zaman gitu ya, perubahan era gitu ya, pastinya ada perubahan-perubahan yang perlu disesuaikan kepada anak gitu. Betul. Jadi intinya didiklah anak sesuai zamannya, betul ya, Kak ya. Jadi kalau kita sebagai orang tua yang masih kolot gitu, aduh cewek tuh gak usah ngapa-ngapain, ada suami, bla 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 gitu kan. Ya benar kata kakak ya. Itu membuat kita jadi kurang bisa untuk atraktif ya dalam memecahkan solusi. Jadi ya udah nunggu aja, disuruhnya apa nunggu gitu kan. Oke, menarik sih kayak sebenarnya sindrom Cinderella kompleks ini. Jadi teman-teman, kira-kira ada lagi kah yang mau ditanyakan nih teman-teman? Ayo, penasaran gak nih apa sih sindrom dari Cinderella kompleks ini gitu ya? Karena memang di era zaman sekarang gitu ya kayak perempuan itu memang sebenarnya memang apa ya derajatnya kayak di bawah pria satu level gitu ya. Jadi terkadang untuk perempuan juga ketika dia mau memberikan saran pun gitu, pasti yang laki-laki itu terkadang suka kayak yang gender gitu kayak udah ngapain sih perempuan gak tahu apa-apa gitu kan bla bla bla. Jadi itu malah semakin membuat mereka jadi nggak bisa berani untuk mengeluarkan ide-ide terbaik mereka ya. Yang sebenarnya itu mereka sebenarnya bisa gitu. Mereka tuh mampu gitu kan Kak ya. Ya, mungkin yang perlu digarisbawahi adalah kadang memang kita butuh juga ya kesetaraan. Jadi ketika dalam suatu hubungan kan tidak ada salah satu yang mendominasi gitu ya. Perlu ada kesetaraan baik secara peran gitu ya ataupun hal-hal yang ada di rumah tangga gitu supaya sama-sama bisa saling memberikan pendapat, sama-sama bisa saling memberikan ide ataupun saran gitu. Tidak saling terlalu banyak yang yang satu mungkin terlalu banyak mengatur gitu ya atau terlalu banyak memberikan ini itu gitu, malah yang satu tuh lebih pasif, tidak seperti itu gitu. Jadi mungkin budaya yang dulu gitu ya perlu kita upgrade lagi gitu ya, dalam artian memang laki-laki memang merupakan kepala rumah tangga gitu ya. Dan memang itu sudah dalam agama diciptakan seperti itu. Namun balik lagi, untuk menjalankan suatu rumah tangga itu bukan hanya dari kepalanya gitu ya. Kadang kan perlu perlu kepala yang mikir, tapi yang sebagai menjalankan adalah rangka di bawahnya gitu. Jadi dalam artian sebagai istri, anak-anak pun itu memiliki suatu hak gitu ya, memiliki suatu memiliki suatu pendapat, memiliki
hal-hal yang memang bisa kita berikan ke situ gitu. Jadi tidak salah satu yang mendominasi, tapi semuanya memiliki hak di situ untuk memberikan pendapat, memiliki tidak selalu bergantung gitu ya, baik anak yang selalu bergantung ke orang tua atau orang tua yang selalu bergantung ke anak, tidak seperti itu. Iya betul sekali Kak. Nah Kak, kalau misalkan sindrom Cinderella kompleks ini dilihat itu mulai dari usia berapa ya Kak? Udah kelihatan nih ciri-cirinya cikal bakal nih. Bakal seperti itu ataukah memang dari kecil dia yang misalkan ciri-cirinya dia pendiam terus gak berani ngomong. Nah itu apakah nanti besarnya juga akan ngarah ke arah situ atau gimana tuh Kak? Ya, jadi biasanya ketika kecil gitu ya bisa kita deteksi gitu. Kadang kan ketika kecil ada yang namanya insecure attachment gitu ya. Ada anak-anak yang memang terlalu lekat dengan sosok mungkin pengasuh ataupun orang yang mendampingi gitu. Biasanya pada anak-anak ketika dia terlalu lekat gitu ya, dan dia merasa sangat-sangat ketakutan ketika sosok pengasuh itu tidak ada di sekeliling dia gitu. Mungkin ada anak-anak yang memang ke sekolah harus didampingi gitu ya, ada yang memang anak-anak yang ngapain aja tuh selalu ada pendamping gitu ya. Mungkin itu salah satu ciri-ciri dari awalnya gitu ya. Karena adanya insecure attachment gitu ya, kelekatan yang sangat berlebihan gitu ya, ketika suatu orang yang dilekatkan itu tidak ada di sampingnya gitu ya, maka lama-lama akan menimbul kecemasan ataupun ketergantungan yang berlebihan apabila hal itu tidak ditangani dengan awal gitu ya. Makanya ketika mungkin kecil gitu ya, mungkin hari pertama gitu ya diantar gitu ke sekolah, ya it's okay gitu, karena mungkin anak perlu adaptasi. Tapi lama-lama nih kadang kan ada anak yang masuk sekolah tuh harus benar-benar di samping ibunya gitu, duduk di di bajunya gitu ya, ataupun maksudnya duduk di samping kursinya gitu ya, harus ketika dia belajar apa tuh kalau misalnya selesai belajar nengok ke jendela lihat ibunya ada atau enggak gitu. Mungkin itu salah satu memang yang menjadi salah satu awal gitu ya yang bisa dideteksi gitu ya, karena ada insecure yang mungkin ketika dia terlalu lekat gitu ya, yang pastinya akan ketergantungan banget gitu sama sosok yang memang menjadi pengasuhnya. Wow, betul sekali ya Kak Inas. Kak Inas di sini ada pertanyaan lain lagi nih Kak. Datang dari Tesifat ya. Di sini Mbak Inas, bisakah wanita terlepas dari Cinderella kompleks? Ya, Gimana tuh jadi Kak? untuk bisa ya pasti bisa gitu ya, karena kan ketika seseorang ingin berubah gitu ya, ada keinginan untuk berubah, yang pastinya akan mudah gitu ya untuk kita memperbaiki gitu. Dalam artian yang perlu di warning di luar adalah apakah wanita ini sadar atau tidak gitu. Ketika dia sadar dia memiliki Cinderella kompleks gitu ya, tahap yang kedua adalah dia mau berubah atau tidak gitu. Ketika dia mau berubah gitu ya, ya pasti akan bisa. Tapi ketika dia sadar tapi dia tidak mau berubah, ya pasti akan terus seperti ini gitu. Karena Cinderella kompleks ini kan memang terpola gitu ya, pola-pola di mana dari dulu dia tidak pernah diajarkan untuk mandiri, sehingga yang ada dampaknya adalah sangat bergantung pada orang lain gitu. Ketika rasa cemas gitu ya, rasa cemas tidak ada orang di sekitarnya ini, hal ini yang mungkin menjadi akarnya gitu. Jadi ya, yang perlu kita berikan gitu ya, ketika rasa cemas ini muncul gitu ya, dia harus pahami akarnya, penyebabnya apa gitu. Oke, berarti aku tuh memang ketika nggak ada orang nih, aku memang cenderung nih sangat bergantung gitu ya, apa-apa mungkin perlu sama orang lain gitu, atau hal seperti ini gitu ya. Dan aku memang kurang ada kurang ada dilatih gitu ya untuk mandiri gitu. Jadi memang ketika hal ini sudah disadari, pastinya kan akan berubah gitu, dilatih pelan-pelan gitu ya untuk tugas-tugas ataupun hal-hal yang memang bisa dilatih pelan-pelan gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan gitu ya, memang dari penelitian gitu, kadang
wanita gitu ya yang memang sudah bekerja gitu ya, kadang memang memiliki ketergantungan gitu ya terhadap suami ataupun orang lain, karena itu memang wajar. Sosialnya manusia adalah dia memang makhluk sosial gitu ya, membutuhkan bantuan orang lain. Tapi balik lagi ketika bantuan itu berlebihan gitu, segala hal kecil pun harus dibantu gitu ya, nah itu yang mungkin perlu diperbaiki gitu. Oke Kak, luar biasa sekali Kak pertanyaannya. Ini ada tambahan lagi nih Kak pertanyaannya. Kira-kira ada hubungannya nggak sih trauma masa kecil dengan si Cinderella ini? Iya, jadi kalau misalnya Cinderella kompleks gitu ya, itu biasanya dari kesalahan pola asuh gitu, kesalahan pola asuh. Sedangkan kalau misalnya ada indikasi trauma gitu ya, kalau indikasi trauma itu bukan masuk dari Cinderella gitu. Karena kalau Cinderella kan faktor penyebab akarnya adalah orang tua yang terlalu berlebihan gitu ya, protektif, sehingga anak tidak diajarkan bagaimana dia bisa mandiri gitu, sehingga dia bergantung. Itu poin utama dari Cinderella kompleks. Kalau misalnya seseorang memiliki trauma gitu ya dari masa lalu dan tidak terselesaikan, sehingga dia berdampak nih bagaimana dia terlalu bergantung, terlalu memikirkan orang lain gitu ya, ataupun yang lain, ini bisa jadi salah satu unfinished business gitu, salah satu yang belum terselesaikan gitu ya, yang mungkin berdampak pada tahap perkembangan dia gitu. Iya betul sekali ya Kak. Tapi Kak aku juga pernah sih nemuin ada temennya saudaraku nih mengeluhkan. Tapi dia laki-laki tuh Kak. Tapi ciri-ciri sama maksudnya kayak dia itu dependent segala macam dari orang tuanya dari kecil dia selalu disuapin gitu istilahnya kayak apa-apa disuapin diajak untuk duduk bersama aja nggak pernah. Nah itu berarti beda ya Kak ya. Walaupun ciri-cirinya hampir menyerupai gitu ya Kak. Perbedaan di mana gitu Kak? Iya, dalam artian ketika tadi yang pakarnya, sebentar namanya siapa tadi? Dowling. Jadi Dowling ini memang ketika latar belakangnya dia adalah dia merangkum gitu ya, merangkum ciri-ciri dan tanda-tanda dari Cinderella kompleks ini adalah dari dia menangani perempuan yang cenderung memperlihatkan sinyal-sinyal bergantung pada lawan jenisnya gitu ya. Sehingga dalam teorinya gitu, jadi lebih pada Cinderella kompleks itu perempuan yang memiliki kecemasan atau bergantungan khususnya kepada laki-laki gitu. Tapi balik lagi ketika mungkin polanya ini sama tapi ada di pihak laki-laki gitu ya, pihak laki-laki yang mungkin bergantung pada orang lain gitu ya, bisa jadi masuk ke Cinderella kompleks gitu ya. Tapi mungkin perlu kita telah lagi dari teori-teori yang lain gitu ya, mungkin Cinderella kompleks ini bisa terjadi juga nih pada laki-laki gitu, karena tidak menutup kemungkinan juga kan laki-laki yang mungkin memang tidak pernah diajari mandiri sejak kecil, ataupun memang apa-apa tuh sangat bergantung banget sama mungkin sama pengasuhnya atau orang lainnya gitu, ataupun ada indikasi memang insecure attachment dari dulu gitu ya. Ketika memang dari kecil memang dia sudah diberikan tidak ada kelekatan gitu ya sama pengasuh atau orang lain gitu, sehingga yang dihadapkan gitu ya terpola bahwa dia memang tidak diberikan pembelajaran untuk mandiri gitu. Iya. Iya betul sekali ya Kak. Mungkin ya ada ya karena laki-laki di dalam hubungan bisa jadi seperti itu kan. Walaupun kita nggak tahu nih sebenarnya ngarahnya itu ke Cinderella kompleks apa enggak. Mungkin pangeran kompleks kali ya Kak jatuhnya. Kalau Cinderella itu perempuan mungkin pangeran kompleks. Iya, Oke soalnya Kak kalau di di sini Disney nggak ada pangeran apa ya namanya ya, semuanya kayak Cinderella, Snow White atau apa. Ini pangeran nih mana? Mbak Inas, aku mau nanya dong, kalau Cinderella kompleks sama Peter Pan syndrome itu mirip nggak sih atau dua hal yang berbeda? Untuk Peter Pan sendiri aku masih belum pernah baca definisinya secara itu ya.
secara pastinya gitu ya, jadi nggak bisa membedakan gitu antara Cinderella dan Peter Pan. Mungkin Mbak Rani bisa apa namanya nambahin, soalnya aku nggak pernah nonton cerita Peter Pan. Enggak, soalnya ada juga beberapa aku pernah ikut kayak seminar gitu ngejelasin tentang si Peter Pan syndrome sama Cinderella kompleks ini. Jadi ya sama gitu apa kayak tadi kalau Cinderella tuh kita punya rasa ketergantungan, kalau Peter Pan syndrome itu merasa dia kayak apa ya? Kayak berkuasa gitulah. Karena ketergantungan itu membuat orang jadi ketergantungan pada dirinya gitu. Itu si Peter Pan syndrome yang aku tahu. Jadi aku tuh pengen tahu apa bedanya, apakah sama buruknya nggak ya kalau misalnya apa kalau misalnya si Peter Pan syndrome sama Cinderella kompleks ini. Kalau yang aku ketahui sih kalau sindrom Peter Pan itu bisa buat laki-laki ya, Teh. Tapi memang dia intinya menunjukkan ketidakmatangannya dia terhadap sikap, perilaku seperti itu. Nah, makanya aku bilang sama Mbak Inas, mungkinkah gitu ya, kalau misalkan Cinderella kompleks ini terjadi sama laki-laki, mungkin pangeran gitu ya. Tapi mungkin kalau di Iya, tapi kan kalau di situ kalau di Peter Pan ini sebenarnya dia tuh dari segi seksual pun dia memang tidak menunjukkan kematangan gitu. Maksudnya terhadap gendernya dia nggak pahami. Sebentar. Oke, ketika misalkan ada laki-laki nih, dia tidak bisa menentukan sebenarnya gender aku laki-laki. Apa sih yang harus dilakukan sebagai seorang layaknya laki-laki gitu. Kalau si Cinderella ini kan dia lebih ke dia nggak bisa dependen gitu ya, kalau kita katakan bisa dikatakan dependen, apa apa maunya dibantu, apa apa maunya diarahkan, dibimbing gitu. Kalau si Peter Pan dia sebenarnya karena dia nggak tahu juga harus seperti apa, maka kayak hampir seluruh dari segi sosial pun juga dia nggak matang, jadi dia nggak tahu gimana caranya berperilaku yang baik sebagai seorang laki-laki kayak gitu-gitu. Tapi ada juga sebagai perempuan yang seperti itu gitu, Peter Pan. Gitu sih Teh kalau yang aku ketahui, tapi mudah-mudahan sih itu menjawab ya kurang lebih kalau yang dari aku pahamin. Kekepoan Oke. Iya, Kak Inas, aku jadi apa namanya tuh ketika berbicara mengenai sindrom Cinderella kompleks ini gitu ya. Apa namanya tuh untuk seseorang yang memang dia sadar kan, kamu kan tadi bilangnya harus sadar dulu nih. Kalau harus sadar, kemudian dia kira-kira dia mau berubah apa enggak. Tapi mungkinkah gitu ya seseorang yang sindrom Cinderella kompleks ini mereka tidak menyadari gitu bahwa mereka itu sebenarnya sebenarnya ketergantungan mereka itu mengarah ke arah mental psikis yang memang terganggu gitu, bukan ke arah yang ada juga kan dari beberapa dari mereka kayak mereka keyakinan enggak kok perempuan tuh emang harus kayak gitu, emang ya buat apa gunanya punya suami gitu kan, kalau apa aku harus sendiri memutuskan bla 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 gitu. Itu gimana tuh Kak Ina? Iya, nah itu memang apa namanya sangat mungkin gitu ya bagi seseorang yang memang dia tidak tahu kalau misalnya memang itu suatu hal yang mungkin mengganggu bagi dia atau sudah menjadi ke arah mental gitu, apa namanya problem gitu. Dalam artian apa namanya karena kan kesadaran seseorang itu kan berbeda. Kadang dia tahu dia sakit gitu ya, tapi tidak tahu obatnya. Kadang dia tidak tahu nih, dia kalau dia ada sakitnya, tidak tahu obatnya, tidak tahu apa namanya cara penanganannya gitu kan. Pasti ada banyak gitu. Dalam artian mungkin saja gitu ya, tapi balik lagi ketika suatu hal itu gitu ya sangat berlebihan gitu, adanya ketergantungan yang berlebihan gitu, ada kecemasan yang selalu datang ketika dia mungkin tidak ada orang yang dapat membantu gitu ya atau di lingkungan sekitar gitu, dan apa namanya bisa berbikin di kehidupan keluarga ataupun sekolah ataupun mungkin di pekerjaan ataupun di keluarganya ataupun yang lain gitu kan, itu mungkin bisa menjadi terganggu gitu kadang ketika memang dia sudah survive nih di lingkungan gitu ya, dan memang kadang apa namanya banyak hal yang memang menjadi penghambat gitu ya, mungkin bisa jadi di situ muncul kesadaran bahwa ada yang salah nih dari diri saya, kenapa nih saya di sini kok seperti ini, di sini juga seperti ini gitu ya, di sini juga seperti ini, mungkin di situ muncul pemahaman oh kayaknya ada yang salah nih yang perlu diperbaiki, makanya terpola seperti ini gitu.
Wow, thank you Kak Inas. Ya, di sini Kak Sheila dengan Kak Citra ada nggak nih yang mau berpendapat gitu ya? Sharing aja sih kayak sebenarnya nggak harus berbentuk pertanyaan gitu ya. Mungkin karena bingung, mungkin mau nanya apa. Mungkin Kak Sheila ataupun Kak Citra adakah pengalaman gitu ya? Bertemu mungkin dengan teman atau mungkin kakak atau adik sendiri gitu ya. Atau bahkan sepupu mungkin yang mengalami ini. Mungkin bisa sharing ya, cerita itu nggak apa-apa banget ya Kak Inas ya. Iya, boleh banget. Iya. Oke. Ada lagi mungkin yang ingin tanyakan nih, yang mau ingin berkomentar, Kak Sheila. Tapi banyak juga nih Kak, ada tadi yang berapa yang keluar, karena mungkin itu kan adalah sinyal kali ya. Kalau tadi Kak Betul. Nain udah berbicara bahwa kalau tiba-tiba keluar gitu ya, Iya. itu berarti ininya habis apa kuotanya gitu. Oke, Oke. selamat Ya. malam Kak Inas dan Kak Maharani. Halo, selamat malam Kak Citra. Ya, maaf izin aku tidak membuka video ya. Oke, nggak apa-apa. Ya, aku mau menanyakan aja Kak Inas. Tadi kan ciri-ciri yang tadi kita lagi bahas sharing session kali ini yaitu Cinderella syndrome ya Kak Inas. Nah, kalau misalnya nih contoh ya kita melakukan sesuatu. Nah, terus tetapi ternyata kita lupa itu caranya gimana. Nah, kita mau belajar. Nah, sedangkan itu pria atau laki-laki atau cowok itu termasuk sindrom juga bukan? Cinderella juga bukan, Kak Inas? Jadi aku rangkum dulu ya pertanyaannya. Jadi Ya. maksudnya belajar gitu Contoh ya. yang sesederhana aja. Misalnya kalau ini kalau menurut saya ya, kalau di kita laki-laki lebih jago mengenai gadget ataukah IT dan lain sebagainya. Misalnya di sisi kita dalam mengetik ada yang lupa. Terus tetapi kita mau minta tolong nih. Tetapi kita masih mau belajar sebagai wanita, tapi kita belajar ke laki-laki atau cowok itu gimana tuh Kak Inas? Menurut pendapat Kak Inas itu masih termasuk Cinderella syndrome kah atau bukan? Oke, terima kasih pertanyaannya. Ya, misalnya contoh teman sekantor atau teman kuliah dan lain sebagainya. Oke. Ya, dalam artian ketika mungkin kita butuh bantuan nih, tapi kita mau belajar gitu ya, tapi memang butuh bantuan ke orang lain gitu ya, maka kita apakah masuk nih ke Cinderella kompleks atau tidak gitu. Jadi yang poin utama adalah memang kita ketika makhluk sosial gitu ya, manusia memang ketika memang kita tidak bisa menyelesaikan suatu hal, ada baiknya mungkin kita meminta bantuan gitu. Poin utama ketika Cinderella kompleks adalah ketika nih kita tidak bisa muncul kecemasan gitu. Dalam artian nih, kalau misalnya memang seseorang tersebut dia sudah berusaha gitu ya, sudah belajar, sudah benar-benar berusaha supaya dia bisa menyelesaikan, tapi dalam satu titik memang mungkin ada kesulitan atau kendala, baru dia minta tolong, itu tidak termasuk gitu ya. Kalau Cinderella kompleks ini, dia belum usaha sama sekali, belum apa-apa gitu ya, dia memang sudah kayaknya nggak bisa nih, kayaknya nggak bakal bisa gitu. Jadi kalau misalnya dia memang sudah berusaha, sudah sebaiknya gitu ya, berusaha benar-benar, tapi memang ada kendala ya memang tidak termasuk gitu. Dalam artian kan Cinderella kompleks ini dia belum apa-apa gitu ya, sudah muncul cemas kalau misalnya memang saya nggak bisa nih menyelesaikan gitu ya, saya butuh orang lain, saya memang tidak ada kepercayaan diri untuk menyelesaikan dan lain sebagainya gitu. Jadi berbeda ya, kadang kalau misalnya Cinderella kompleks ini dia memang sudah mindsetnya gitu ya, mindsetnya ya
seseorang yang hanya bisa pasif gitu, tidak ada aktifnya gitu. Tapi kalau misalnya memang seseorang itu dia sudah berusaha menyelesaikan gitu ya, sudah ada effort yang dia berikan di situ gitu ya, tapi memang ada kendala ya tidak termasuk gitu. Mungkin kalau dari satu lagi Kak Inas, mungkin kalau misalnya dari orang tua, misalnya sesuatu ada contohlah siapa gitu ya, kalau misalkan saya mau melakukan ini, bukan melakukan ya, kalau di contohnya mungkin misalnya saya ada yang nggak ngerti, tapi saya tanya sama orang tua saya cari, kemudian saya tanya sama orang tua saya, tapi setelah saya cari saya buat, orang tua saya yang oh ini benar, oh ini. Tapi kalau memang ada koreksi lagi ya saya akan betulkan itu. Itu masuk sindrom juga enggak? Dalam dalam hal seperti apa nih? Apakah ya semua contohnya nih dalam mungkin satu permasalahan gitu ya, kamu minta koreksi, ataupun setiap masalah apapun gitu ya, selalu kamu minta bantu ke orang lain gitu. Bukan dalam masalah, contohnya waktu ada suatu tugas, contohnya misalnya kita di kuliah dulu, kita harus membuat sesuatu apa gitu kan, kemudian saya kerjakan, terus sesimpelnya, mah tolong dong koreksi ini benar nggak yang aku kerjakan. Tapi ada yang sedikit mungkin ada masukan dari mamaku, terus akhirnya aku tetap ngerjain lagi gitu. Itu bukan sindrom kan? Bukan. Jadi kalau sindrom itu dia ada ketergantungan secara psikis. Jadi kalau misalnya dia tidak dia tidak melakukan tidak ada orang yang mungkin bisa dekat atau lekat sama dia gitu ya, tidak ada yang membantu gitu ya, jadi dia akan merasa cemas ataupun merasa kalau dia tuh tidak bisa apa-apa gitu, cenderung ke pasif banget gitu. Jadi apa-apa tuh perlu mungkin apa-apa tuh perlu disuapin gitu ya, perlu apa-apa tuh perlu dibantu gitu ya, walaupun sebenarnya mungkin contohnya sebenarnya dia mungkin bisa sendiri, pergi sendiri, tapi harus ada benar-benar ada yang mendampingi gitu. Ataupun kalau misalnya memang sebenarnya dia bisa ngambil keputusan mau ke sini gitu, tapi harus ada orang yang ngarahin gitu, yang ngambil keputusan itu gitu, benar-benar tidak bisa ngambil keputusan gitu ya, lebih ke pasif gitu, ataupun memang cenderung ke kayak ya nunggu hasilnya aja gitu, benar-benar tanpa melakukan apapun gitu, hanya nunggu orang yang mengarahkan, hanya mau dilindungi, hanya bergantung banget gitu. Sorry nih Kak Inas, aku nanya lagi. Kalau kata Kak Inas, Cinderella syndrome tadi itu ada juga yang trauma ya, karena trauma itu ada contohnya lagi nggak selain itu apa? Yang kalau trauma ciri-cirinya? Ya, jadi maksudnya tadi dari pertanyaan tes sifat gitu ya, apakah memang Cinderella kompleks ini ada kaitannya dengan trauma masa lalu gitu. Sebenarnya kalau Cinderella kompleks ini berasal dari pola asuh yang salah. Jadi seseorang yang tidak pernah diajarkan kemandirian, seseorang yang memang keluarganya yang sangat protektif gitu ya, yang seseorang benar-benar dia sangat terikat atau bergantung pada orang lain gitu. Jadi Cinderella ini fokusnya ke kalau misalnya ada trauma masa lalu gitu ya, trauma pada masa lalu gitu, itu tidak menjadi faktor dari Cinderella kompleks itu. Bisa jadi nih kalau ada trauma masa lalu, dia akan berdampak pada
hal-hal yang mengubah kita gitu. Contohnya nih, dulu dia ada trauma gitu ya, jatuh dari motor gitu. Ya benar-benar jadi ke depannya kan dia akan sulit nih ketika mungkin naik motor atau melihat motor atau belajar motor gitu. Itu salah satu unfinished business, masalah yang belum selesai gitu ya. Jadi tidak menjadi faktor dari Cinderella Complex gitu. Oke. Jadi Ya, terima kasih Kak Inas dan ya. Kak Maharani untuk kesempatannya. Selamat malam. Iya, selamat malam Kak Citra. Terima kasih sekali Kak Citra telah berpartisipasi. Oke, maaf di belakang aku ada iklan ya. Oke, di sini mungkin Kak Sheila ingin berkomentar gitu ya, atau mungkin ingin berbagi atau mungkin bertanya gitu ya, karena waktu yang terus berjalan gitu Kak Inas, kita tunggu dulu kali ya, ada pertanyaan ya Kak Inas ya. Siapa tahu mungkin ada lagi yang mau ditanyakan sebelum ada closing statement dari kakak. Oke, Kak Ines tadi mereka itu ketika kita merasa kita tidak berdaya gitu, tapi tidak ada efek kecemasan segala macam, itu bukan dikatakan sebagai sindrom Cinderella kompleks itu ya Kak ya? Halo? Ya. Halo Kak Ines, mendengar tadi suaraku? Apa Iya, kedengaran. Gimana Kak tadi Kak? Perlu diulang lagi gak pertanyaannya? Iya, kayaknya perlu diulang lagi. Iya, tadi jadi intinya ketika kita merasa tidak mampu gitu ya, kayak meminta bantuan, misalkan kayak seperti contohnya mungkin membantu bertanya jalan atau mungkin mengangkat galon gitu ya, mungkin pertanyaan yang sederhana-sederhana itu tapi tidak mengandung kecemasan gitu ya, atau mungkin sedikit kita tidak terlalu bermasalah tuh mungkin bukan dikatakan dengan Cinderella kompleks ya, agak berbeda berarti ya Kak ya. Iya, berbeda karena kan fokus utama dari Cinderella kompleks adalah adanya adanya ketergantungan secara psikis gitu. Jadi kalau misalnya tidak ada orang lain ya ada kecemasan, ada hal-hal yang memang berdampak pada self dia kayak ketidakberdayaannya ataupun hal-hal yang memang menjadi kurang percaya diri ataupun yang lain gitu. Kalau misalnya kadang kan mungkin kita butuh bantuan orang lain gitu ya, dan itu bantuan-bantuan yang memang tidak bisa kita selesaikan sendiri gitu ya. Ya memang itu salah satu bentuk sejatinya manusia gitu. Sebenarnya kan seperti itu. Kadang kalau misalnya kita mau bangun rumah nih kan nggak mungkin kita bangun sendiri. Jadi kita butuh orang lain gitu untuk mungkin dekornya ataupun tukangnya atau yang lain gitu. Maksudnya seperti itu. Oke, Kak Inas, thank you Kak. Kak, di sini sebenarnya ketergantungan itu hanya tertuju satu orang gitu ya. Maksudnya kayak si Cinderella-nya ini hanya bergantung kepada satu orang atau hampir ke semua orang yang dilihat, oh ada batang hidungnya nih, nanya deh bergantung sama si apa gimana sih Kak maksudnya? Jadi kalau Cinderella kompleks itu dia bergantung ke semua orang gitu ya. Jadi contoh nih ketika dalam situasi gitu ya, mungkin dia lagi di kosan gitu ya. Ya mungkin yang dia bergantung dia nggak bisa nih tidur sendiri gitu ya. Jadi ya harus benar-benar ada orang yang di sampingnya gitu ya. Benar-benar kemana-mana tuh harus menemani gitu ya. Mungkin ke kamar mandi tuh ada yang nemenin gitu ya. Mungkin mau makan pun gitu ya harus ada yang temenin gitu ya, atau mau kemana-mana nih harus ada yang nganterin gitu. Padahal sebenarnya dia bisa melakukan itu gitu, tapi harus benar-benar dia sangat bergantung pada orang-orang yang memang harus bisa membantu dia di situ gitu. Oke, jadi hampir di semuanya gitu ya Kak ya? Hampir setiap aktivitas sehari-hari mungkin dia harus dibantu gitu. Padahal kan sebenarnya kita bisa sendiri aja gitu. Tapi benar-benar dia harus ada yang mendampingi, ada yang ngelindungin gitu ya, ada yang benar-benar menerima kayak princess gitu.
Biasanya kan gitu, kalau putri-putri dia harus di apa namanya, harus di apa namanya, di bahasanya sampai lupa. Kalau putri-putri itu harus dilayani gitu. Oke, baik Kak Inas. Ya, dari saya sih nggak ada lagi nih Kak pertanyaan yang masuk gitu ya. Dari kakak yang lain juga belum ada lagi nih Kak Inas. Mungkin karena sudah malam gitu ya, sudah waktunya hampir selesai gitu ya. Mungkin dari Kak Inas ada closing statement Kak. Silakan Kak disampaikan. Ya, terkadang memang apa namanya, kita butuh gitu ya orang lain di samping gitu ya untuk menemani, membantu, melindungi gitu. Tapi ketika kita bisa sendiri gitu ya, ketika terlalu berlebihan kita bergantung pada orang lain, di situ mungkin akan berdampak pada diri kita juga gitu. Ketika memang kita butuh orang untuk bercerita, bercanda, ya nggak apa-apa, luangkan waktu untuk itu. Tapi ketika kita bisa sendiri dan bisa apa namanya, ngambil keputusan dan lebih mandiri, akan lebih baik gitu. Jadi seimbangkan gitu ya, waktu mungkin kita bergantung, waktu memang kita untuk mandiri gitu, supaya segala hal bisa stabil, kita juga bisa melatih diri juga lebih mandiri, kita juga bisa meningkatkan kelekatan juga dengan orang lain. Seperti itu Kak. Oke, terima kasih sekali Kak Inas atas materi hari ini gitu ya. Terima kasih juga untuk Kak Citra dan juga Kak Sheila yang sudah berpartisipasi. Terima kasih juga untuk Kak Citra atas pertanyaan terbaiknya gitu ya. Mudah-mudahan materinya bisa bermanfaat untuk kita dan juga untuk orang-orang di sekitar kita ya kayak tentunya ya. Jadi kita pun juga semakin aware gitu ya bahwa oh ternyata ada juga sindrom seperti ini. Jadi ketika kita bertemu dengan teman atau mungkin rekan kerja atau bahkan keluarga sendiri itu bisa lebih diarahkan menemui seseorang yang profesional. Seperti itu ya Kak ya. Oke, baik dari aku seperti itu cukup. Oh ya, kita foto dulu kali ya Kak ya sebelum closing ya. Mungkin bisa open cam nggak Kak Sheila sama Kak Citra? Kalau nggak bisa open cam nggak apa-apa. Kita aja berdua yang open cam ya Narsis. Iya boleh. Kayak Oke, kalau langsung gitu. di itu. Iya, terima kasih Kak Citra udah mau open cam buat foto bareng. Iya, Kak Sheila mungkin lagi berhalangan ya, tidak bisa. Oke, kita foto bareng ya. Siap ya. 1, 2. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi Kak Citra ya buat partisipasi aktifnya dan juga Kak Inas dan juga Kak Sheila. Tentunya Kak Inas terima kasih atas materi yang luar biasa sekali, bermanfaat dan mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan dengan webinar-webinar kita yang lain di Love Yourself Indonesia. Terima kasih Kak Sheila. Iya, oke Kak Citra, selamat malam, selamat beristirahat. Kak Inas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari saya terima kasih. Selamat malam semuanya. Bye-bye. Inas, Beb. Jadi gue nanya semua. Tapi maaf ya. Tapi maaf. Tanya gue aneh-aneh ya, Mbak. Mbak, thank you ya buat waktunya ya. Sampai ketemu lagi ya, Say. Dari kesempatan ya. Sukses buat kamu ya, buat kerjaan kamu di Jakarta. Mudah-mudahan kamu selalu sehat terus ya, Babes. Oke. Bye-bye. Assalamualaikum.